Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik tema 4F, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Oke, sekarang mari kita simak pembelajaran hari ini agar dapat dipahami. Simak sampai habis ya. Baik anak-anakku, tema 4 subtema 2 pembelajaran 5 dan 6 ini menampilkan tari kreasi daerah dan membuat sebuah tarian kreasi, menulis dan menjelaskan makna puisi dan membaca puisi hasil karya sendiri, serta menyebutkan keragaman makanan khas dan bahasa daerah di Indonesia, serta menjelaskan keragaman kegiatan di lingkungan sekitar. Menulis dan menjelaskan makna puisi serta membaca puisi hasil karya sendiri. Penyair adalah sebutan bagi orang yang mengarang syair, puisi, atau sajak. Salah satu penyair yang terkenal adalah Chairil Anwar. Beliau terkenal dengan puisinya yang luar biasa. Beberapa puisi yang tersebut antara lain seperti Kerawang Bekasi, Persetujuan dengan Bung Karno, Aku, dan Diponegoro. Beliau memiliki cita-cita menjadi seorang penyair. Cita-cita tersebutlah yang mendorongnya mengirimkan puisi ke koran-koran atau media lainnya. Menjelaskan makna puisi. Baik, di sini Mira akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Astronot. Astronot menjelajah luar angkasa, terbang ke langit lepas, lebih tinggi daripada burung dan pesawat. Roket berpijar, benderang, menyilaukan, memekakkan. Kudambakan jadi astronot, memakai baju angkasa, mengenakan helm berudara. Nah, makna puisi yang tadi Miss bacakan untuk bait pertama adalah: aku ingin menjadi astronot yang dapat terbang keluar angkasa. Pesawat biasa atau burung pun tidak dapat pergi ke sana. Aku akan menggunakan raket dengan suaranya yang bergemuruh dan api yang berkobar menyilaukan mata. Itu maknanya dari bait yang pertama. Dan bait yang kedua itu apa? Bait yang kedua adalah: aku akan menjadi seorang astronot. Aku akan mengenakan baju luar angkasa dan helm yang berisikan oksigen, sehingga aku bisa bernapas. Nah, itulah makna dari puisi yang tadi Miss bacakan. Baik anak-anakku, Miss akan lanjut dengan menyebutkan keragaman makanan khas bahasa daerah di Indonesia, serta menjelaskan keragaman kegiatan di lingkungan sekitar. Seorang penyair juga dapat berjasa dalam melestarikan bahasa daerah saat membuat puisi atau sajak. Hal ini dimaksudkan sebagai sarana pembelajaran terutama bagi generasi muda agar budaya daerah tetap terjaga. Bahasa daerah di Indonesia mencapai 707 bahasa dan 146 bahasa terancam punah. Nah, bahkan ada 12 bahasa yang memang benar-benar sudah punah. Nah, anak-anakku, kita tahu bahwa bangsa Indonesia kaya akan beragam bahasa dan makanan khas daerah. Di sini Miss Mira akan mencontohkan bahasa dan makanan khas daerah Bali. Nah, bahasa selamat pagi di Bali itu apa ya? Oh, ternyata Rahajeng Semeng itu adalah selamat pagi bagi bahasa di Bali. Dan makanan khas orang Bali itu adalah ayam betutu. Ayam betutu adalah masakan khas dari Bali yang terbuat dari ayam utuh yang berisikan bumbu, kemudian dipanggang dalam api sekam. Ayam betutu biasanya digunakan sebagai sajian pada upacara keagamaan dan upacara adat. Hidangan ayam betutu telah terkenal hingga ke berbagai daerah di Indonesia.
Setelah makanan khas dari Bali, Miss Mira juga akan memberikan contoh bahasa dan makanan khas dari Sumatera Barat. Tadi kita dengan bahasa Bali, sekarang kita dengan bahasa Sumatera. Selamat pagi. Nah, kalau selamat pagi di Sumatera Barat adalah salame pagi. Nah, Sumatera Barat mempunyai makanan khas yakni rendang. Rendang merupakan makanan khas dari Sumatera Barat atau Padang. Rendang dibuat dari daging sapi yang dimasak menggunakan berbagai rempah dan santan. Dalam suhu ruangan, rendang dapat bertahan hingga berminggu-minggu. Cita rasa rendang telah dikenal hingga ke mancanegara. Baik anak-anak, setelah kita tadi membahas tentang bahasa dan makanan, sekarang kita beralih ke kegiatan di lingkungan sekitar. Tentara Nasional Indonesia atau bisa disingkat dengan TNI dan Polri memiliki tugas yang berbeda. Tapi dengan tugas yang berbeda, mereka saling bahu-membahu dalam menjalankan tugasnya demi bangsa dan negara. TNI bertugas menjaga keutuhan dan keamanan bangsa dan negara dari segala ancaman yang datang, baik dari dalam ataupun dari luar negeri. Sementara Polri bertugas menjaga keamanan ketertiban masyarakat, memberikan dan mengayomi masyarakat. Coba perhatikan, di sini ada TNI yang menjaga keamanan wilayah laut. Anak-anakku, selain di laut ada juga TNI yang bertugas menjaga keamanan di wilayah darat. Wah, ternyata TNI selain menjaga wilayah keamanan darat dan laut, TNI juga ternyata menjaga keamanan di wilayah udara loh. Setelah kita mengetahui tugas-tugas dari Tentara Nasional Indonesia, sekarang kita mengenal tugas-tugas Pak Polisi apa saja ya. Nah, di sini ada contoh Pak Polisi sedang mengatur lalu lintas. Di sini Pak Polisi juga bertugas sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan Pak Polisi juga bertugas melayani masyarakat yang terkena musibah. Dan tugas yang terpenting bagi polisi di sini adalah sebagai penegak hukum ya. Kalian tahu bahwa polisi harus menegakkan hukum di Indonesia ini. Baik anak-anakku, setelah kita mengetahui keragaman kegiatan di lingkungan sekitar, kita juga harus tahu bagaimana caranya kita membuat tarian kreasi. Untuk mencapai cita-cita yang diinginkan, kita sebaiknya mengetahui kekurangan dan kelebihan kita. Dengan mengetahui kekurangan dan kelebihan kita, dapat kita perbaiki dengan baik. Contohnya dalam membuat tarian kreasi ini. Apabila kita mengetahui kelebihan kita, bisa kita asah dengan terus-menerus berlatih agar tarian kreasi yang kita ciptakan semakin hari semakin baik dan bagus. Baik anak-anak, Miss Mira akan menyimpulkan apa saja yang tadi kita pelajari. Nah, di sini keragaman bahasa dan ciri khas makanan daerah di Indonesia itu berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing daerah. Lalu, contoh keragaman di lingkungan sekitar kita adalah ada TNI, ada Polri yang memiliki tugas dan peran masing-masing. Namun, mereka saling bahu-membahu dalam menjalankan tugasnya demi bangsa dan negara Indonesia. Kemudian, hal-hal yang perlu diperhatikan saat membacakan puisi karya sendiri adalah kamu diperkenankan menggunakan rima
untuk memperindah puisimu agar puisi indah saat dideklamasikan. Usahakan dalam satu baris puisi terdiri atas 5-7 kata. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah cara memperbaiki tarik kreasi karya pribadi. Yang pertama, dengan mengetahui kekurangan kita dapat memperbaikinya, dan apabila kita mengetahui kelebihan kita bisa mengasahnya dengan terus berlatih. Alhamdulillahirobbilalamin, selesai sudah pembelajaran hari ini. Terima kasih karena kalian telah menyimak pembelajaran Miss sampai selesai. Semoga dapat dipahami, dan Miss akan memberikan tugas. Nah, tugasnya ini adalah dengan membuat puisi sebanyak 3 bait. Masing-masing bait terdiri atas 3-4 baris. Kemudian kalian bacakan dan silakan di-share ke classroom berupa video atau voice note. Ya, jangan sampai dilewatkan karena Miss Mira akan mengambil tugas ini untuk pengambilan nilai KI 4 Bahasa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.